Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatu Zahra dengan NIM 242503001. Di sini saya akan mereview jurnal artikel yang telah saya baca berjudul Budaya Konsumtif di Media Sosial TikTok, Pendekatan Kritis Terhadap Pengaruh Kapitalisme pada Generasi Muda di Indonesia. Untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Nah, teman-teman, budaya konsumtif di generasi muda hari ini tidak lahir secara alamiah tetapi dibentuk oleh media sosial sebagai instrumen kapitalisme modern. Konten gaya hidup, kepemilikan, dan status sosial mendorong pola konsumsi berlebihan yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Artikel ini sangat relevan dan harus dikaji secara kritis, terutama jika ditinjau dari filsafat ekonomi Islam yang menekankan tentang keseimbangan, kemaslahatan, dan larangan konsumsi berlebihan. Artikel ini berjudul Budaya Konsumtif di Media Sosial TikTok, Pendekatan Kritis Terhadap Pengaruh Kapitalisme pada Generasi Muda di Indonesia, yang ditulis oleh Graha Wirakrida dari Universitas Said Jakarta dan Alexander Seran dari Universitas Katolik Atmajaya, volume 2 yang diterbitkan pada 5 Februari 2025. Yang saya baca mengenai ringkasan isi utama pada artikel ini yaitu artikel ini membahas bagaimana konten pemasaran Davina Skincare di media sosial TikTok berperan besar dalam membentuk dan memperkuat budaya konsumtif, khususnya di kalangan generasi muda. Strategi visual berupa penampilan ribuan paket, giveaway dalam jumlah besar, serta pamer gaya hidup mewah digunakan untuk menciptakan kesan popularitas, eksklusivitas, dan keberhasilan produk. Konten tersebut memanfaatkan prinsip social proof, scarcity, fear of missing out alias FOMO, dan aspirasi gaya hidup, sehingga mendorong audiens untuk melakukan pembelian bukan berdasarkan kebutuhan nyata, melainkan sesuai dengan emosional, impulsif, dan keinginan mengikuti tren. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian konsumen terdorong membeli produk meskipun tidak membutuhkannya, hanya demi kesepakatan pendapatan hadiah atau agar tidak tertinggal tren. Nah, teman-teman, artikel ini juga menggunakan kerangka pemikiran kritis Max Horkheimer yang melihat media sosial sebagai alat kapitalisme untuk menciptakan kebutuhan palsu dan menanamkan ideologi bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan nilai diri ditentukan oleh kepemilikan material. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi alat promosi, tetapi juga instrumen ideologis yang memproduksi nilai-nilai kapitalisme dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penelitian ini tidak sepenuhnya bersifat deterministik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak semua generasi muda, khususnya Gen Z, terpengaruh secara pasif. Sebagian audiens tetap mampu bersikap kritis, memilih konten, dan juga tidak serta-merta terpengaruh oleh simbol kemewahan. Hal ini menunjukkan adanya agensi dan kesadaran kritis di kalangan pengguna media sosial, sekaligus menegaskan kepentingan literasi digital. Nah, oleh karena itu, secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong budaya konsumtif, tetapi juga membuka ruang generasi muda untuk memiliki potensi mengembangkan pola konsumsi yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Dari perspektif ekonomi Islam, fenomena yang dibahas pada artikel ini selaras dengan kritik Islam terhadap kapitalisme, khususnya pada aspek konsumerisme, eksploitasi ideologis, dan menciptakan kebutuhan palsu. Fenomena ini mencerminkan praktik kapitalisme yang bertentangan dengan kesederhanaan atau wataniyah dan larangan israf atau
berlebihan. Islam menekankan konsumsi berbasis kebutuhan dan kemaslahatan, bukan dorongan nafsu atau ilusi status. Oleh karena itu, literasi digital dan kesadaran etis menjadi kunci agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menghadapi pengaruh budaya konsumtif di era media sosial yang merajalela di zaman sekarang. Nah, teman-teman, kelebihan dan kelemahan juga relevansi dan kontribusi keilmuan yang ada pada artikel ini. Artikel ini mengkaji bagaimana konten TikTok Davina Skincare berperan dalam membentuk budaya konsumtif di kalangan generasi muda melalui tampilan visual berupa ribuan paket pesanan, giveaway dan dalam jumlah besar, serta pamer gaya hidup mewah. Konten tersebut membangun kesan bahwa produk ini sangat laris, eksklusif, dan wajib dimiliki. Strategi ini memanfaatkan mekanisme psikologis secara sosial prop scarcity dan fear of missing out alias FOMO yang mendorong audiens untuk membeli bukan karena kebutuhan, melainkan karena dorongan emosional dan keinginan mengikuti tren saja. Artikel ini memiliki kelebihan karena menggunakan contoh nyata di media sosial yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan generasi muda. Analisisnya juga kuat karena membangun teori pemasaran digital dengan teori kritis kapitalisme, khususnya pemikiran Max Horkheimer, sehingga media sosial tidak hanya dipahami sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai sarana ideologis yang menciptakan kebutuhan semu dan menanamkan nilai konsumtif. Ditambah dengan data wawancara, artikel ini tidak berhenti pada asumsi tetapi menunjukkan bagaimana audiens benar-benar terdorong untuk konsumsi yang inklusif. Tetapi artikel ini juga memiliki keterbatasan fokus. Karena fokus kajiannya hanya pada satu brand, sehingga hasil belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan. Selain itu, dominasi kapitalisme dalam bentuk perilaku konsumtif terlalu ditekankan. Sementara kemampuan generasi muda untuk berpikir kritis baru dibahas di bagian akhir. Meski begitu, temuan ini tetap relevan dengan kondisi saat ini di mana media sosial dan algoritma secara masif mempengaruhi pola konsumsi, pola gaya hidup, dan cara generasi muda memaknai kesuksesan. Kontribusi utama artikel ini terletak pada upayanya menghadirkan perspektif yang lebih seimbang. Di satu sisi, media sosial terbukti sangat efektif dalam mendorong budaya konsumtif, namun di sisi lain, artikel ini juga menunjukkan bahwa generasi muda tidak sepenuhnya pasif. Mereka masih memiliki kapasitas untuk menyaring informasi dan membangun kesadaran yang kritis. Hal ini memperkaya kajian ekonomi politik media dan budaya konsumsi di Indonesia. Teman-teman, jika dikaitkan dengan filsafat ekonomi, fenomena yang dibahas ini dalam artikel sejalan dengan kritik Islam terhadap kapitalisme. Karena budaya konsumtif yang didorong oleh media sosial bertentangan dengan prinsip qanaah, prinsip potonia atau keseimbangan, serta larangan israf atau berlebihan dan yang lain sebagainya. Ekonomi Islam menekankan bahwa konsumsi seharusnya didasarkan pada kebutuhan dan kemaslahatan umat, bukan pada pencitraan, status sosial, dan tekanan pada tren digital. Oleh karena itu, artikel ini secara menyeluruh tidak langsung memperkuat pentingnya nilai-nilai ekonomi Islam sebagai kritik dan alternatif atas budaya konsumsi kapitalisme di era media sosial. Secara keseluruhan, artikel ini sangat relevan, kritis, dan kontekstual. Ia tidak hanya membantu kita memahami bagaimana media sosial membentuk budaya konsumsi, tetapi juga mengajak generasi muda untuk lebih sadar, lebih reflektif, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan konsumsi di tengah arus kapitalisme digital pada zaman sekarang. Mungkin itu saja teman-teman pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.